Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Astriani dari kelas FA1 NPM 191FF03022 Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang prinsip dasar desain obat 3, yaitu mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Topik yang saya akan sampaikan, yang pertama pendahuluan, yang kedua identifikasi lead compounds atau senyawa penuntun, yang ketiga mendesain suatu agonis, yang keempat mendesain suatu antagonis. Desain molekul obat dapat dilakukan dengan pendekatan multipore method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit atau biopor. Desain obat merupakan proses berulang. Dalam proses berulang terdiri dari tahapan apa saja? Yang pertama, ada desain atau identifikasi lead compound, senyawa penuntun. Apa sih lead penuntun? Adalah suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu, tetapi tidak bisa dijadikan obat. Jadi harus melalui beberapa proses berikutnya untuk bisa menjadi suatu obat. Harus dilakukan pengujian dulu, apakah toksisitasnya baik atau tidak. Harus kita buktikan terlebih dahulu. Yang kedua, ada sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compounds. Kita sudah mendesain ribuan lead compound. Lead compound yang senyawa A, ada gak sih aktivitasnya? Atau ada gak sih zatnya? Kalau gak ada, harus diuji terlebih dahulu, yaitu uji sintesis. Yang ketiga, yaitu optimasi farmakodinamik terhadap lead compound. Optimasi tujuannya untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compound yang tadi. Dia punya aktivitas nih, tapi aktivitasnya lemah, jadi harus dirubah agar aktivitas lebih kuat. Itu di aktivitas farmakodinamik. Yang keempat, optimasi fase farmakokinetik dan farmasetik terhadap lead compound. Aktivitas lead compound udah baik, punya aktivitas lebih baik. Absorpsinya bagaimana, didistribusikannya bagaimana, dia bisa didistribusikan apa enggak, metabolismenya bagaimana. Harus dilakukan optimasi farmakokinetik. Terus kalau mau dibikin sediaan, itu harus optimasi farmasetik. Selanjutnya, kalau udah dilakukan optimasi, lanjut yang terakhir, uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound. Misal kita punya suatu lead compound. Yang kedua itu, si senyawa lead compoundnya itu diuji apakah benar dia punya aktivitas atau tidak. Sedangkan yang ketiga, di sini ketika kita memasuki optimasi, sangat mungkin merubah lead compound-nya, rantai sampingnya, gugus-gugus sampingnya, mengganti biosintesisnya. Berarti senyawa-senyawa tadi menghasilkan senyawa turunan-turunannya yang diharapkan aktivitasnya lebih baik daripada farmakodinamik. Yang keempat, nanti optimasi farmakokinetik. Supaya optimasi baik, ada yang diganti lagi molekul lead compound-nya. Baru dilakukan uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi, yaitu pada hewan percobaan kalau uji praklinis.
Identifikasi lead compound. Lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound adalah prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun masih perlu optimasi untuk menjadikannya molekul obat. Identifikasi lead compound dapat dilakukan yang pertama, secara kebetulan. Hanya orang yang beruntung yang bisa menemukan senyawa lead compound. Contohnya, diazepam. Yang kedua, sumber endogen, misalnya hormon, enzim, neurotransmitter. Pada hormon, contohnya, ada orang nih, dia itu mempunyai penyakit diabetes. Bagaimana sih kita mengobatinya? Dia itu ternyata kekurangan hormon insulin, maka pengobatannya harus dikasih saja insulin. Kalau di neurotransmitter, misalnya orang yang kena Alzheimer atau Parkinson, kekurangan neurotransmitter dopamin, maka pengobatannya harus dikasih dopamin. Yang ketiga adalah sumber eksogen, misalnya metabolit tanaman. Yang keempat, desain obat rasional. Yang kelima, sintesis kombinatorial dan HTIs. Yang keenam, genomik dan proteomik. Sejarah penemuan obat. Pada tahun 1842, yang pertama kali ditemukan yaitu senyawa ether. Sekarang tahun 2020 dan Rujika yang pertama kali yaitu progesteron, yaitu hormon bisa disintesiskan. Desain inhibitor enzim. Molekul obat yang bekerja sebagai inhibitor suatu enzim berarti berperan mencegah enzim bertindak sebagai katalis suatu reaksi. Berarti targetnya enzim. Obat, ingat ya, obat bukan berarti memiliki efek ke dalam tubuh. Terus dia ngapain? Enggak, obat itu hanya mempercepat atau memperlambat suatu mekanisme dari molekul yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya enzim. Enzim kerjanya apa? Kerja enzim yaitu mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh suatu molekul. Obat yang bisa mempercepat enzim atau memperlambat obat yaitu inhibitor. Sedangkan yang mempercepat adalah aktivator. Inhibitor yang bekerja pada sisi aktif yaitu inhibitor reversibel. Molekul obat dapat berkompetisi dengan substrat untuk menempati suatu sisi aktif enzim. Contohnya ini. Enzim, obat masuk ke dalam tubuh, menghasilkan substratnya itu jadi tidak bereaksi. Nah, kalau yang ini, substratnya masuk ke dalam enzim, diproses binding site, kemudian substrat enzim menghasilkan reaksi produksi produk ya. Enzim dan produk dikunci dengan substratnya. Contoh obat yang bekerja sebagai inhibitor kompetitif yaitu diuretik, statin, NSAID, antidepresan.
Inhibitor irreversibel. Irreversibel itu artinya yang tidak dapat kembali. Inhibitor irreversibel ini mampu membentuk ikatan kovalen dengan suatu asam amino pada sisi aktif enzim dan secara permanen memblok enzim tersebut. Inhibitor ini biasanya mengandung gugus fungsi elektrofilik yang dapat bereaksi dengan gugus leofilik suatu asam amino. Gugus elektrofilik contohnya alkil halide, epoksida, keton, tak jenuh, lakton, dan laktam. Nah, di sini itu ada obat maksud masuk ke dalam aktivitas. Dan di sini itu ada kovalen yang menjadikan irreversible inhibition atau inhibitor irreversible. Kemudian dalam mendesain agonis, target kerjanya yaitu reseptor. Semua target kerja pada dasarnya bekerja pada neurotransmitter. Molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula. Dengan ikatan van der Waals binding site. Nah, ini reseptor bekerja. Dan di sini ada tahapan obat diproses ya. Senyawa dengan struktur yang berbeda namun memiliki gugus pengikatan yang sama terhadap suatu reseptor, maka disebut sebagai agonis. Ini itu sama. Gugus sama hidrofilik walaupun bentuknya ada yang beda. Yang selanjutnya, desain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Antagonis yang bekerja pada sisi aktif. Nah, di sini itu ada aktivitas, tapi di sini itu antagonis yang berperan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya. Jadi menghalangi, jadi tidak menyebabkan efek. Jadi tidak ada efek. Neurotransmitter alami tidak bisa berinteraksi dengan binding site. Jadi peran antagonis itu menghalangi berinteraksinya antagonis. Jadi obat itu tidak menyebabkan efek gitu. Contoh dari antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Nah, ini contohnya ya. Antagonis tuh masuk ke dalam reseptor binding site. Kemudian dikunci dalam binding site. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.